Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat sebuah jaringan sederhana yang sudah diberikan pada deskripsi tugas pada mata kuliah jaringan komputer di SSO. Adapun kriteria dari tugas ini yaitu membuat sebuah jaringan pusat yang terdiri dari jaringan fasilitas pusat yaitu mendapatkan 400 host, kemudian jaringan fasilitas 1 dengan 255 host, jaringan 2 dengan 100 host, jaringan 3 dengan 150 host. Adapun alamat IP yang akan digunakan pada topologi ini yaitu memanfaatkan IP 172.16.00/21 untuk seluruh jaringan. Nah, untuk memastikan ketersediaan alamat IP ini, diberikan sebuah tugas sebagai berikut. Adapun kriteria untuk tugas ini yaitu dapat diakses web server yang dapat diakses oleh semua pengguna oleh organisasi tersebut. Baik, saya akan langsung masuk ke simulasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat topologi dari jaringan yang ditugaskan. Di sini saya membutuhkan 4 5 buah router, 1 2 3 4 5, dan 4 buah switch, 5 buah switch, kemudian ada 1 buah server dan 5 buah PC. Nah, adapun langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengatur IP dari eh, router pusat atau router pertama. Sini saya masuk ke fast internet 1 untuk mengatur IP-nya, untuk IP awal ini, kemudian subdesk masih segini. Kemudian untuk ketersediaan IP di sini yaitu 400 host, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke IP, ke router ini untuk mengatur IP ini dan menyediakan ketersediaan hostnya. Saya menggunakan IP ini. Di sini IP-nya dapat terlihat untuk masing-masing router. Kemudian setelah mengatur masing-masing IP, ketiga IP ini dari fasilitas pusat 1 2 3, kemudian kita hubungkan ke dalam router penghubung yang sudah tersedia di sini. Kemudian kita hubungkan ke port serialnya untuk menghubungkan antara fasilitas pusat 1 2 dan 3. Kemudian setelah mengatur masing-masing IP di sini, kemudian kita atur untuk PC-nya. Kita DHCP-kan, memastikan bahwa PC itu mendapatkan IP. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kemudian setelah kita DHCP-kan masing-masing PC ini, kemudian kita atur untuk cara menghubungkan dari masing-masing router ini. Cara menghubungkannya kita masuk ke serial ini. Kemudian kita atur ini. Dan setelah diatur ini, kita masuk ke bagian ini. Ke router penghubung, kita masuk ke statik dan hubungkan masing-masing dari fasilitas tersebut. Fasilitas ini juga kita hubungkan. Untuk penghubungannya sudah saya lakukan. Kemudian untuk simulasi hubungannya kita dapat lakukan ping atau mengirimkan pesan dari PC0 ke PC4. Di sini berhasil, kita lihat simulasinya. Di sini dapat kita lihat simulasinya bagaimana pesan itu dikirim setelah saya atur statiknya atau pengirimannya. Di sini simulasinya dapat kita lihat dari fasilitas dari PC0 ke menuju switch, kemudian fasilitas pusat menuju ke router penghubung, kemudian ke fasilitas 1, kemudian ke switch PC4, kemudian balik lagi sehingga pesan itu dapat tersampaikan dan sukses. Nah, untuk ketersediaan IP sendiri, di sini saya menggunakan 172.16.00/23 untuk ketersediaan fasilitas pusat yang memerlukan 400 host. Kemudian untuk fasilitas 1 yang membutuhkan 255 host, saya menggunakan IP 172 ini, yang dimana max subnetnya dapat dilihat di fasilitas 3. Di sini 4.1 artinya untuk
maksimal dari penggunaan IP di sini yaitu 172.16.2.255 atau 254 sehingga IP selanjutnya haruslah di atasnya. Ini sudah berhasil. Kemudian kita coba pin-pin yang lain. Kita gunakan real time agar lebih cepat. Nah, semua berhasil. Nah, kemudian untuk pemenuhan kriteria tugas yaitu sebuah organisasi menginginkan untuk sebuah web server untuk dapat diakses oleh seluruh pengguna organisasi tersebut. Nah, untuk ini kita dapat menambahkan satu buah server di sini dan switch-nya. Kemudian kita atur juga untuk bagian IP dari server ini. Di sini saya menggunakan IP yang tersisa dari fasilitas 2 karena fasilitas 2 merupakan fasilitas terakhir yang saya tambahkan IP-nya. Nah, setelah saya menambahkan IP di fasilitas 2, saya mendapatkan IP sisa yaitu 172.16.5.146. Kemudian kita atur subnet path-nya, kita atur default gateway-nya dan DNS servernya. Setelah ini kita hubungkan ke sini, kemudian kita statik hubungkan juga antar server ke antar router. Dari server ke antar router. Setelah dihubungkan ketiga ini, kemudian kita lakukan ping dari server ke masing-masing PC. Nah, di sini successful. Kemudian untuk mengakses eh, organisasi dapat menggunakan web server dari server ini, kita dapat masuk ke contoh sebagai contohnya ke fasilitas pusat, kemudian PC 0, kita masuk ke web server. Mohon maaf ini agak lag.